sukacita Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada Minggu Letare ini kami hendak menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Tertulis dari kitab Mazmur pasal ke-69 ayat 30 sampai dengan 37. Marilah kita dengar. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian bunyinya. Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita masih mengingat nats khotbah minggu lalu, yaitu tentang pengharapan akan pertolongan Tuhan, maka dalam nats ini menekankan bersukacitalah dalam Tuhan. Bagaimana bisa itu dilakukan di tengah kesesakan dan kesakitan yang sedang kita hadapi bersama, yaitu virus corona atau yang disebut COVID-19 epidemi. Apakah bisa kita bersukacita di tengah-tengah penderitaan tersebut? Di sini pemazmur menyadari bahwa hanya di dalam Tuhanlah sumber keselamatan tersebut. Kita bisa lihat ayat ke-30 itu. Dia katakan, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Inilah dasar pemazmur bersukacita. Oleh karena itu pemazmur mengimani beberapa pokok dari nas ini. Yang pertama, bahwa menyembah Tuhan dalam bentuk nyanyian dan doa merupakan suatu bukti iman kepercayaan pemazmur kepada Allah. Mengagungkan Allah dengan nyanyian syukur itu lebih daripada persembahan berupa sapi jantan. Kemudian yang kedua, pemazmur percayakan kepada Tuhan yang mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Yang ketiga, kesaksian tersebut juga dibawanya kepada alam semesta, memuji dan memuliakan Tuhan. Dikatakan di ayat 35, biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Kemudian yang keempat, pemazmur meyakini bahwa Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kehidupan manusia. Dan yang kelima, bahkan sampai keturunan para hambanya akan diberkati. Demikianlah sukacita pemazmur dalam memuji Tuhan di tengah persoalan hidup yang tengah dihadapinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana iman pemazmur yang sangat luar biasa itu, maka kita pun yang hidup pada saat ini diundang untuk mampu bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan bukan berarti
hidup orang percaya tanpa masalah. Bahkan semakin percaya kepada Tuhan, maka semakin banyak pergumulan yang dihadapi. Salah satunya saat ini penyakit yang timbul, yaitu COVID-19 epidemi yang sangat meresahkan dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Dalam situasi seperti ini, korban semakin hari bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah-tambah. Hal ini tentu bisa membuat kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan menimpa seluruh umat. Di tengah situasi seperti ini, bisakah kita bersukacita di dalam Tuhan? Sepertinya sangat mustahil, sangat tidak mungkin. Namun dari pengalaman pemazmur inilah kita dibimbing dan dikuatkan untuk mampu melakukannya. Sukacita bukanlah yang digambarkan dengan tawa, canda, meluap-luap rasa kebahagiaan sampai lupa diri. Sementara sukacita dalam Tuhan adalah mampu menyaksikan perbuatan tangan Allah yang menyelamatkan umatnya yang dikasihi sampai pada keturunan. Iman kita itu telah Allah lakukan melalui kedatangan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup manusia dari dosa, dari maut. Inilah sukacita kita yang amat besar dari segala yang kita miliki, dari segala yang kita sedang gumuli. Baik hidup maupun mati, Dia telah menjanjikan itu. Lalu bagaimana pertolongan Allah terhadap manusia yang sekarang sedang menderita akibat COVID-19 epidemi? Tentu ujian yang sangat besar, yaitu terhadap iman percaya kita sekarang ini sedang diperhadapkan. Bukankah itu terasa bagi kita sekarang ini? Selama ini kita adem-adem saja, tenang-tenang saja, bergereja-bergereja, berdoa-berdoa. Tapi ketika terjadi musibah yang sangat besar melanda dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mampu merefleksikan kasih yang telah diberikan Tuhan Allah itu kepada kita. Jika dengan memuji Tuhan adalah sebagai bukti kasih kita kepadanya, maka kasih kepada sesama adalah suatu bukti nyata iman kita. Dengan memberikan pertolongan kepada sesama lewat rasa empati dan solidaritas, gereja terpanggil di barisan terdepan untuk melakukan misi Tuhan. Yang pertama, yaitu bagaimana kita membangun empati. Membangun rasa empati sangat penting dalam kehidupan ini. Apa itu empati? Berempati adalah menaruh perasaan yang sama terhadap situasi yang sedang terjadi saat ini. Empati terhadap tim para medis sebagai garda terdepan menolong korban-korban. Bisakah kita bayangkan bila mereka tidak bersedia, apa yang terjadi? Semakin banyak korban berjatuhan. Tetapi dengan jiwa pengabdiannya yang tinggi, para medis mempertaruhkan nyawanya demi nyawa orang lain. Kita harus menaruh juga hati dan perasaan kita dalam penderitaan yang ditanggung oleh tentunya saudara-saudara kita yang sedang menghadapi penderitaan pada saat ini. Sebagaimana Kristus Yesus juga menanggung penderitaan kita di kayu salib, demikian kita terpanggil untuk memikul salib. Lukas 9 ayat 23. Barang siapa mengikuti aku, dia harus memikul salib. Dia harus menyangkal dirinya dan dia harus mengikut dia. Itulah yang pertama. Rasa empati semakin kita tingkatkan dari hari ke hari.
Yang kedua, membangun solidaritas. Penting membangun solidaritas, saudara-saudaraku. Sebagaimana makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama. Di mana bila ada seorang yang menderita, maka kita juga merasakan kesusahan mereka. Bagaimana bentuk solidaritas yang kita pahami? Yang bisa kita jawab, pertama sekali, marilah kita meningkatkan doa kita secara susuk kepada Tuhan sesuai dengan pergumulan kita, dan juga marilah kita meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, karena dengan iman kita kepada Tuhan merupakan suatu kekuatan yang besar bagi kita menghadapi penderitaan ini. Bukan hanya doa dan iman yang diperlukan di sini, tetapi bagaimana aksinya, sikap yang nyata menghadapi, atau kita katakan bagaimana COVID-19 epidemi ini berhenti. Yaitu kita melakukan tentunya aksi sosial. Dengan tulus kita melakukan ini agar bisa kita memberikan pertolongan yang sesungguhnya kepada mereka. Apalagi ibu bapak, bentuk solidaritas kita itu yaitu long distancing. Artinya bagaimana kita menjaga jarak dari orang lain, dari saudara kita ketika kita berkomunikasi. Mengapa ini penting? Karena dengan menjaga jarak, tentu virus itu tidak mudah tertular kepada sesama kita. Demikian juga aktivitas dari rumah. Melakukan suatu pekerjaan bukan saja bisa dilakukan di luar rumah, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa aktivitas di rumah itu juga bisa kita lakukan, yang tentunya itu sangat bermanfaat, di mana pekerjaan kita sehari-hari, dan kita juga bisa memanfaatkan waktu bersama dengan keluarga, lebih banyak lagi bersama mereka, mengenal mereka lebih dekat lagi, penuh kasih sayang yang nyata. Dan juga satu hal yang penting adalah persekutuan di dalam rumah tersebut. Memuji Tuhan bersama dengan suami, anak, dan istri, atau orang tua kita, saudara-saudara kita di rumah tersebut. Memang ibu bapak sekalian, ini suatu yang sulit kita lakukan. Perubahan itu tidak mudah kita lakukan. Tetapi bagaimana kita bisa melihat dari sisi yang paling utama adalah bagaimana pemutusan virus corona ini, epidemi, segera terjadi. Memang sangat sulit, tetapi bila kita mau, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan demi rasa kemanusiaan, dan bagaimana kita juga terpanggil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa daripada saudara-saudara kita, bahkan menyelamatkan jiwa kita. Demikian juga adalah bagaimana kita menjaga kebersihan, kesehatan, baik dari pribadi, keluarga, lingkungan. Demikian juga dianjurkan tidak usah sementara ini berjabat tangan. Kita berikan saja begini caranya, atau begini, atau melambaikan tangan.
Itu simbol bahwa kita sudah berjabat tangan dalam situasi sekarang ini. Demikian juga berpelukan atau cipika-cipiki kita hindari dulu dalam waktu sementara ini. Dan demikian juga bagaimana kita gereja terpeka terhadap perkembangan informasi dari pemerintah. Memang sangat penting kita dengarkan informasi dan juga kita mendoakan pemerintah dan gereja agar mereka memperoleh hikmat dari Tuhan. Saudaraku, di akhir dari renungan ini, marilah kita bersukacita di dalam Tuhan dengan melakukan misi Tuhan Allah, yakni misi penyelamatan untuk seluruh ciptaannya. Marilah kita bersatu hati untuk melakukannya yang terbaik bagi umat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk mampu bersukacita di dalam Engkau saja, dengan mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan biarlah kasih-Mu itu memancar dalam kehidupan kami selalu, sehingga kami mampu mengasihi sesama kami yang sekarang ini sedang menderita Tuhan akibat COVID-19. Tuhan, tolonglah kami, selamatkanlah kami, ampuni dosa kami Tuhan, agar kehidupan kami semakin dekat kepadamu dalam masa-masa merenungkan akan kesengsaraan-Mu Tuhan menuju Golgota. Saat ini juga umat-Mu sedang menderita. Hadirlah Engkau Tuhan, memberikan kekuatan bagi mereka semua. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.